Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, senang sekali sore hari ini saya Madis Karenkarang kembali hadir dalam dialog Harmoni Bali. Pemirsa, khususnya bagi Anda para wanita, mungkin saat ini Anda merasa anyang-anyangan ataupun sering merasa kebelet dan lebih sering buang air kecil. Nah, jangan disepelekan ya, mungkin saja itu bisa yang namanya infeksi kencing, apalagi yang namanya infeksi kencing berulang pada wanita. Nah, sore hari ini kita akan membahas bagaimana infeksi kencing berulang pada wanita dan bagaimana cara mengatasinya akan menjadi topik kita sore hari ini. Sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita sore hari ini, ada Dr. Kadek Fajar Marta M. Biomed, SPOGK tentunya. Om Swastiastu, Dr. Fajar, apa kabarnya dok? Baik, sehat. Sehat selalu ya dok ya. Oke, Dr. Fajar sehat, ini ya. untuk kesekian kalinya sudah bersama kita kembali hadir dalam Harmoni Bali dan kembali lagi kita akan membahas tentang bisa dikatakan ini penyakit yang dialami oleh para wanita ini sendiri. Dok, ini kenapa topik ini sangat penting diangkat pada sore hari ini dok? Ya, kenapa topik ini menjadi sangat penting untuk diangkat karena kejadian infeksi saluran kencing berulang pada wanita itu cukup tinggi angka kejadiannya. Kalau dari data itu kita lihat 8 dari 10 perempuan itu dalam 6 bulan pertama pasti pernah saja mengalami minimal 1 kali infeksi pada saluran kencing dalam 6 bulan pertama. Dan 4 diantaranya itu berulang. Nah, seringkali mereka melakukan pengobatan, mencari pengobatan dan selalu antibiotik yang diberikan. Nah, dalam diskusi ini sebenarnya saya ingin mengajak perempuan itu untuk mengetahui lebih penting bagaimana cara mencegahnya agar tidak terus terkena infeksi yang berulang pada saluran kencing ini, Pak. Oke, berarti setiap wanita itu akan selalu dalam artian apakah setiap wanita akan bisa terkena infeksi kencing ini? Iya, bisa sekali. Karena kalau dari data, jadi perempuan itu akan lebih berisiko terkena infeksi saluran kencing dibandingkan dengan laki-laki. Karena salah satunya adalah saluran kencing pada perempuan itu lebih pendek daripada saluran kencing pada laki-laki. Itu yang menyebabkan mudah sekali dan beberapa perilaku-perilaku yang mungkin kurang tepat yang dilakukan para perempuan misalkan dalam membasuh vagina gitu. Jadi menyebabkan kuman atau bakteri akan lebih mudah untuk menimbulkan terjadinya infeksi pada saluran kencing. Nah, ini dia nih. Mungkin hal ini dianggap sepele oleh wanita betul. Ketika bisa dikatakan ketika buang air kecil, kemudian seperti di awal saya mengatakan ini, saya merasa anyang-anyangan nih atau sering merasa kebelet atau lebih sering ke belakang untuk buang air kecil. Itu jangan disepelekan seperti itu ya dok ya. Betul. Nah, ini yang harus diketahui oleh para wanita sebenarnya apa yang dimaksud dengan infeksi saluran kencing atau infeksi kencing berulang itu sendiri dok? Infeksi saluran kencing berulang adalah adanya infeksi pada saluran kencing itu setidak-tidaknya 2 kali dalam waktu 6 bulan, 2 kali atau lebih. Nah, dalam hal ini kalau kita mengatakan berulang itu dia sudah punya batasan berapa kali dan sudah ada batasan waktunya. Lebih dari 2 kali dalam waktu 6 bulan. Itu penyebabnya bisa kuman yang sama atau memang kuman yang berbeda. Nah, makanya kan kita harus mencari tahu, kan tidak mungkin perempuan itu terus-terusan dalam waktu 6 bulan lebih dari 2 kali. Oleh karena itu kita harus tahu apa penyebabnya dan apa yang meningkatkan kemungkinan perempuan itu untuk terjadi infeksi sehingga bisa kita cegah dari awal. Oke, baik. Ini 2 kali dalam 6 bulan, kalaupun terjadi infeksi kencing, itu sudah dikategorikan infeksi kencing berulang. Seperti itu, dok? Berulang, ya, betul sekali. Seperti itu? Ya, minimal 2 kali atau lebih. Atau lebih, seperti itu? Ya. Atau yang normal biasanya wanita? Ya, kalau yang normal itu kan sebaiknya tidak ada infeksi. Sebaiknya tidak ada infeksi. Ya. Itu lebih. Ya, cuman memang kalau dari data itu 8 dari 10 perempuan itu pasti pernah saja dalam waktu 6 bulan itu mengalami 1 kali episode infeksi pada saluran kemihnya. Apa yang menjadi ciri-ciri seseorang atau seorang wanita ini? Jangan-jangan saya akan mengarah ke infeksi kencing ini, dok? Infeksi saluran kemih itu bisa dengan gejala dan bisa juga tanpa gejala.
Kalau dengan gejala itu paling sering adalah yang dikeluhkan adalah nyeri pada saat berkemih. Kemudian yang kedua adalah rasa tidak nyaman di daerah perut bagian bawah. Kemudian yang istilah tadi anyang-anyangan, sering kencing tetapi volume kencingnya itu sedikit-sedikit. Nah, tapi bisa juga tanpa gejala, terutama pada pasien-pasien yang sedang hamil. Pada ibu-ibu hamil itu memang karena pengaruh hormon kehamilannya sendiri, maka kandung kencing itu tidak berespon apabila ada infeksi. Sehingga sering tanpa gejala dan baru kita ketahui pada saat melakukan pemeriksaan urin, pemeriksaan berkemih. Nah, di usia 4 bulan ibu-ibu hamil itu akan kita lakukan pemeriksaan screening untuk ibu hamil, meliputi pemeriksaan kencing. Nah, di sana kita baru tahu bahwa ada infeksi melalui hasil laboratorium. Hanya seringkali ibu-ibu itu tidak merasa ada keluhan, saya kencing saya baik-baik saja Pak Dok. Ya, tidak sering kencing juga baik-baik saja gitu. Nah, baru kita ketahui setelah pemeriksaan laboratorium itu. Jadi seorang wanita akan mengetahui bahwa dirinya mengalami infeksi ini sendiri hanya melalui screening itu sendiri. Screening itu sendiri, betul sekali. Pemeriksaan. Pemeriksaan kencing kita akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Ya, kalau kita hanya mengandalkan gejala itu kan kita baru curiga adanya infeksi di saluran kencing. Misalkan kita sering kencing atau misalkan ada rasa perih pada saat kencing, kan kita mencurigai itu ada suatu infeksi. Kan ada juga wanita yang mengatakan ketika sering minum akan sering juga ke belakang Betul sekali. Untuk buang air kecil seperti Makanya apabila ada perempuan atau mungkin masyarakat yang mengeluh sering kencing, itu sebenarnya harus kita pastikan dulu bagaimana asupan minumnya. Memang ada pasien-pasien atau perempuan yang memang minumnya itu juga banyak, hampir 3 sampai 4 liter ya, tentu saja ada keluhan-keluhan ya sering kencing. Hanya sekarang kan sering kencing itu diikuti dengan rasa nyeri nggak pada saat kencingnya dia. Kemudian ada rasa panas nggak di daerah saluran kencing bagian bawahnya dia itu. Nah, itu harus benar-benar kita pastikan, dan untuk memastikan lebih pasti lagi kita harus cek laboratorium. Ya, biar enggak kita begitu ada keluhan itu kita minum antibiotik kan terus seperti itu nantinya. Gitu. Walaupun seorang wanita sering kencing ke belakang misalnya buang air kecil, tetapi tidak ada keluhan seperti itu bukan berarti aman-aman saja. Ya, belum tentu ya, belum tentu. Kita pastikan dulu bagaimana asupan minumnya dia. Asupan minumnya dulu apakah banyak, apakah sedikit dalam waktu 1 hari. Ini juga tergantung dengan asupan minum dari seorang wanita juga tergantung. Betul sekali ya. Kalau kita mendiagnosis infeksi saluran kemih memang syaratnya adalah nyeri pada saat berkemih. Kalau kita lihat dari gejalanya sendiri, gitu. Ini minimal biasanya yang normal itu seorang wanita ke ruang atau buang air kecil itu seperti yang berapa kali sih Dok? Yang normalnya? Kalau normal berkemih pada seseorang itu adalah 8 kali sehari itu maksimal. Ya, jadi 8 kali sehari? 8 kali sehari itu maksimal. Kita bisa berkemih setiap 3 jam. Kemudian kencing malam hari. Ini termasuk untuk pria juga kah Dok? Cuma pria juga, sama ya. Baik. Kencing malam itu cuman hanya 1 kali dalam periode tidur itu. Jadi kalau lebih dari 1 kali itu sudah namanya terkategori tidak normal. Tidak normal. Ya, gitu. Apalagi disertai dengan rasa nyeri seperti itu. Kemudian volume berkemih untuk setiap kali berkemih adalah 350 sampai 400 cc sekali berkemih. Makanya kalau kita gimana lihat cara ngukurnya Dok ketika kita ya, di toilet Dok? Makanya kalau seandainya ada pasien-pasien yang anyang-anyangan, tentu volume kencingnya tidak sampai segitu. Pasti dia cuman keluar sedikit, kemudian sebentar 5 menit lagi. Kuantitasnya lebih sering ya banyak. mereka ke belakang seperti betul itu. Betul sekali. Ya. Itu yang harus diwaspadai. Ya, nah, ini yang menjadi pertanyaan ketika gejala-gejala itu muncul pada seorang wanita dan setelah memeriksakan diri atau dengan screening itu sendiri, kenapa sih Dok infeksi kencing ini bisa sering terjadi? Iya, sebenarnya kita perempuan atau laki-laki itu tidak gampang untuk terkena infeksi. Karena kita kan memiliki daya proteksi dari tubuh kita sendiri. Kita setiap hari minum dan kemudian berkemih. Nah, itu juga salah satu metode untuk tidak
jarang untuk terkena infeksi saluran kemih. Kadang kan kita akibat kita kerja, kemudian kita akhirnya menunda kencing kita. Nah, itu menyebabkan kuman, apabila ada kuman di saluran kencing itu akan lebih mudah untuk kontak dengan dinding kandung kencing kemih tersebut. Gitu. Makanya apabila kita jarang kencing, kemudian kita minumnya banyak tetapi jarang kencing, itu meningkatkan risiko untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Ya, makanya kan kalau mungkin Bapak atau Ibu di rumah yang pernah mengalami keluhan awal, mungkin nyeri-nyeri pada saat kencing, pasti dokternya menyarankan coba Ibu minum yang banyak kemudian kencingkan. Nah, itu salah satu metode untuk membilas kandung kemih apabila ada kuman di dalamnya. Ya, kemudian pada pasien-pasien yang sudah menopause gitu misalkan, itu kita ketahui antiseptik alami yang ada pada tubuhnya dia, pada kandung kemihnya dia itu sudah tidak ada lagi, sehingga akan mudah sekali untuk terkena infeksi saluran kemih. Kemudian yang ketiga, pola hidup, misalkan pada saat cebok, nah kita ketahui vagina, saluran kencing dan lubang anus itu jaraknya sangat berdekatan. Ya, sehingga apabila kita salah dalam melakukan metode cebok dari belakang ke depan, dari arah anus menuju ke vagina, itu tentu meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih. Nah, jadi sebenarnya infeksi saluran kemih ini adalah penyebabnya adalah bakteri. Bakteri 80% bakteri itu penyebabnya bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini adalah bakteri normal yang sebenarnya ada di usus. Hanya karena aktivitas kita yang misalkan seperti tadi cebok yang salah gitu, makanya dia bisa sampai di saluran kemih. Nah, gitu. Nah, maka kan mungkin pemirsa mungkin bertanya-tanya kan, kenapa kok bakteri normal di usus bisa sampai ke kandung kemih? Ya, karena pada saat kita buang air besar gitu, nah itu juga bakteri E. coli itu akan tumbuh atau hidup di daerah dubur. Nah, oleh karena cara metode cebok yang salah atau pada saat hubungan seksual gitu kita melakukan aktivitas seksual gitu, ya itu berisiko sekali untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Maka kuman E. coli itu bisa naik dia ke saluran kemih. Baik, Dr. Fajar, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana infeksi kencing berulang pada wanita dan bagaimana cara mengatasinya. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami di 036189484400 dan juga di 036189484401. Tentunya masih bersama Dr. Kadek Fajar Marta M. Biomed SPOGK tentunya. Kami akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami, masih dalam dialog Harmoni Bali, masih bersama Dr. Kadek Fajar Marta, bagaimana infeksi kencing berulang pada wanita dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini kesempatan Anda untuk bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita, atau mungkin saat ini Anda mempunyai permasalahan di seputaran topik kita, seputaran pada wanita ya, yang sering terjadi pada wanita di 036189484400 dan juga di 036189484401. Lain sudah kami buka, silakan Anda boleh bertanya lebih banyak lagi dan nanti Dr. Fajar akan memberikan solusi yang terbaik, yang tepat untuk Anda tentunya. Dok, tadi dokter mengatakan nih tidak gampang loh terjadi infeksi baik pada wanita seperti itu, infeksi kencing pada wanita itu sendiri tergantung juga daya proteksinya. Berarti daya proteksi dari setiap orang itu akan berbeda-beda kah, Dok? Ya, sebenarnya daya proteksinya itu sama. Hanya kan mereka tidak berbeda dalam konsumsi cairannya dan bagaimana mereka berkemihnya itu. Ya, kalau daya proteksi misalkan daya proteksi maksudnya setiap orang itu memiliki antiseptik yang alami yang memang sudah ada dalam tubuhnya. Jadi semasih perempuan itu menstruasi, maka hormon menstruasi ini akan membuat antiseptik alami yang dihasilkan oleh daerah kandung kemihnya itu. Nah, itu kan pasti sama pada setiap perempuan asalkan mereka masih dalam kondisi mengalami menstruasi. Ya, kalau pada menopause tentu tidak lagi dibentuk
antiseptik yang alami ini gitu. Nah, cuman kan sekarang perempuan itu rajin nggak minum, ya, rajin nggak berkemih gitu. Kadang-kadang kan pasien-pasien misalkan ya pegawai bank atau pegawai-pegawai kantoran itu kan mereka yang terlalu asik di belakang meja betul misalnya. kan itu seringkali terkena infeksi. Kenapa? Karena mereka lupa untuk kencing sehingga apabila ada kuman di kandung kemihnya itu akan dapat mudah untuk berinteraksi dengan dinding kandung kemihnya itu dan gampang sekali untuk terjadi infeksi pada saluran kemih gitu. Baik, baik. Ini yang menarik sekali, dokter mengatakan ada beberapa kelompok, ada kelompok wanita menopause, kemudian berarti adakah beberapa atau kelompok-kelompok wanita yang bagaimana ini yang bisa saja terjadi infeksi kencing berulang ini sering terjadi, dok? Ya, infeksi kencing berulang itu sering terjadi pada 3 kelompok perempuan. Yaitu yang pertama adalah kelompok perempuan menopause, kemudian yang kedua adalah kelompok perempuan yang aktif secara seksual, sama satu lagi kelompok wanita hamil. Nah, itu mereka bukan berarti di luar ini tidak terkena infeksi, bisa saja, hanya resikonya kecil, tidak banyak. Di ketiga kelompok ini resikonya cukup tinggi untuk terjadi infeksi berulang gitu. Ya. Usia-usia berarti bisa di luar dari 3 kelompok ini sendiri, bisakah saja terjadi, dok? Bisa. Bisa. Jadi bisa terjadi di luar kelompok ini, Pak Karang. Bagaimana dengan kelompok wanita kita yang tidak, kalau menopause kan sudah tidak menstruasi kan, dok? Ya, betul. Kan seperti yang saya jelaskan tadi, pada perempuan-perempuan menopause itu tidak ada antiseptik alami yang dihasilkan oleh kandung kemihnya. Kemudian pada wanita menopause yang aktif secara seksual, maka dapat dengan mudah terjadi luka atau lecet di daerah vagina, di mana kita ketahui vagina itu sangat dekat posisinya dengan kandung kemih, dengan muara dari keluaran kandung kemihnya itu. Sehingga sering terjadi lecet. Kan kita ketahui perempuan menopause itu vaginanya sudah mulai kering karena hormon menstruasinya sendiri juga sudah tidak diproduksi, sehingga akan menyebabkan kering dan saat berhubungan seksual itu terjadilah suatu lecet, di mana kita ketahui juga vagina itu banyak sekali kuman di sana, ada kuman yang baik dan ada kuman juga yang jahat. Nah, sehingga itu dapat dengan mudah menginvasi luka tersebut dan dapat menimbulkan terjadinya infeksi pada saluran kemih. Baik. Dan bagaimana cara menanganinya, dok? Ya. Untuk wanita atau kelompok wanita menopause ini? Iya, betul. Pada kelompok wanita menopause ini memang sering kali ya. Jadi cara yang pertama adalah kita tunda dulu, dok. Sudah ada yang bergabung bersama kita di sore hari ini. Om Swastiastu. Selamat sore. Selamat sore, dokter. Om Swastiastu. Selamat sore dengan Mbak Ibu Sira dari mana nih? Saya Dayu dari Denpasar. Mbak Dayu dari Denpasar. Terus Mbak Dayu. Saya mau tanya, dok. Saya kan suka minum minuman bersoda. Kadang tuh mungkin bisa kalau lagi makan santai itu saya minum soda gitu. Itu sebetulnya meningkatkan resiko kena infeksi juga nggak ya, dok? Karena saya pernah dikasih tahu teman saya ada gitu katanya seperti itu. Mbak Dayu, ampura, niki usianya berapa ya? Saya usianya 30. 30, masih aktif banget ya, dok ya. Oke. Ada lagi Mbak Dayu yang ingin ditanyakan niki? Niki mantan ya. Baik. Terima kasih, dokter. Terima kasih Mbak Dayu dari Denpasar. Nah, sebelum kita menjawab nih pertanyaan Mbak Dayu niki sendiri, kita lanjutkan dulu, dok, cara penanganan pada kelompok wanita yang menopause niki. Jadi yang pertama, pada perempuan menopause itu harus rajin dalam berkemih. Rajin dalam berkemih. Minumnya yang cukup 1,5 sampai 2 liter sehari, kemudian rajin berkemih dalam waktu maksimal 3 jam itu sudah harus berkemih. Kemudian yang kedua, apabila masih aktif secara seksual, maka gunakanlah pelumas. Nah, sehingga lecet atau gesekan-gesekan yang berisiko meningkatkan lecet itu dapat diminimalisir. Nah, mungkin hanya itu saja kalau pada wanita-wanita menopause. Menopause, itu cara penanganannya ya, agar bisa dikatakan tidak terjadi infeksi kencing yang berulang iki sendiri. Betul sekali, Baik, kita ke pertanyaan Mbak Dayu niki di Denpasar dengan usia 30 yang masih sangat aktif banget niki sendiri.
Nah, ini gaya hidup nih kayaknya Betul, ya. betul, iya. Nah, kebetulan nih, maaf sekali, saya tidak begitu suka soda ya. Tapi Iya. bukan berarti saya tidak pernah menikmati soda ya. Tapi Mbak Dayu mengatakan ini saya suka banget dengan soda ini Iya. sendiri. Ini apakah bisa menimbulkan resiko yang Iya. cukup tinggi juga mengarah ke infeksi ini sendiri, Dok? Iya, banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat itu, salah satunya adalah soda ini ya. Iya. Jadi minum soda meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Nah, itu adalah suatu mitos yang kurang tepat. Jadi ini mitos. Ya, jadi ini mitos. betul. Faktanya? Faktanya adalah apabila kita minum soda, tetapi kita minumnya juga cukup, minum air putihnya juga cukup, dan kita berkemih secara teratur, Oke. itu tentu tidak kecil sekali kemungkinan kita untuk terkena infeksi di saluran kemih gitu. Baik, Ya. jadi intinya ketika seperti Mbak Dayu mungkin mewakili yang lainnya yang Iya, suka betul. dengan minuman soda Soda, Niki iya. sendiri harus diimbangi juga dengan minum Minum, ya. air putih seperti Betul itu. sekali, Dan ya. juga berkemihnya juga Berkemihnya harus juga teratur. teratur gitu. Karena kan seperti saya jelaskan tadi, penyebab dari infeksi ini adalah kuman Iya. atau bakteri yang ditingkatkan kemungkinan terjadinya itu melalui gaya hidup yang mungkin kurang tepat. Ya, salah satunya minum yang jarang, berkemih yang jarang gitu. Cara cebok yang salah, aktivitas seksual gitu. Nah, Oke. itu jadi kalau misalkan minum soda kan tidak ada kuman sebenarnya kalau kita misalkan minum soda itu kan. Iya. Jadi tidak berhubungan asalkan asupan minum dan berkemihnya juga cukup gitu. Ya. Dok, ini apakah benar? Ini mitos atau fakta? Wah, ini kita cerita tentang mitos sama fakta. Ketika orang minum soda, itu air kencingnya atau urinnya itu akan berwarna seperti itu? Oh, tidak. Tidak bening seperti itu? Oh tidak, jadi kan kepekatan warna urin itu kan sebenarnya tergantung dari seberapa cairan yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita misalkan minumnya sedikit, tentu cairan kencing kita itu akan berwarna lebih pekat dari yang biasa gitu. Kalau kita sudah minumnya teratur 1,5 sampai 2 liter gitu, Yeah. setiap jam itu kita minum 200 cc atau 1 gelas air minum itu tentu akan menyebabkan warna air kencing kita itu menjadi lebih bening. Ya, masalah warna itu hanya masalah berapa kandungan cairan di dalam tubuh kita. Oke. Gitu aja. Seandainya urin berwarna keruh, itu indikasikah bisa terjadi ke infeksi kencing? Nah, kalau warna tidak berhubungan dengan infeksi. Kalau warna tidak ada hubungan, mau dia warnanya keruh atau warnanya bening sekalipun, malah yang bening sekalipun juga bisa sekali itu adalah suatu infeksi di saluran kemih. Lebih ke gejala, apakah ada nyeri kencing, rasa nyeri di daerah perut bagian bawah, mungkin seperti itu, Pak. Kalau bau urin yang lebih tajam seperti apa? Bau juga tidak berhubungan dengan ada atau tidaknya infeksi. Oke. Gitu ya. Apalagi kalau makan jengkol atau pete ya bisa lebih tajam lagi. Kan bukan berarti ada infeksi di sana. Oke, baik. Nah, seperti case-nya Mbak Dayu Niki dengan usia 30 tahun suka minum minuman yang bersoda, ini bukan berarti ada risiko lebih tinggi untuk terkena infeksi kencing asalkan. Nah, ini dia Mbak Dayu ada apa ya? Keseimbangan dengan asupan air minum putih, air dan putih, air berkemihnya. Iya, berkemihnya. Itu nggak ada pengaruhnya ya. Ketika kan banyak juga tuh yang makan pagi, makan siang, makan malam pun, wah minumnya bersoda. Ya, cuman mungkin kan kalau soda itu lebih mengarah ke batu saluran kencing apabila tidak minum yang cukup. Nah, gitu mungkin itu saja, dan itu pun juga tidak terjadi dalam waktu singkat. Dalam 10 sampai 15 tahun akumulasi. Tinggi, Betul lebih sekali. lama lagi itu ya. Oke. Ya. Nah, Mbak Dayu boleh saja minum bersoda tetapi imbangi dengan minum air putih, kemudian kemihnya juga teratur seperti itu. Baik. Nah, untuk yang tadi itu sendiri atau untuk yang kelompok wanita yang pertama dengan wanita menopause itu sendiri sudah disampaikan oleh dokter. Nah, bagaimana dengan kelompok wanita yang secara seksual masih aktif dan cara menanganinya? Seperti apa, Dok? Iya. Kalau wanita yang aktif secara seksual itu seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada istilahnya honeymoon cystitis. Jadi cystitis itu adalah infeksi pada saluran kemih. Honeymoon itu
adalah bulan madu. Jadi infeksi saluran kemih yang terjadi akibat hubungan seksual. Ya. Ya, itu sama seperti tadi, kadang-kadang kan kita melakukan hubungan seksual itu, hubungan suami istri itu tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu, tidak melakukan foreplay terlebih dahulu. Oke, foreplaynya berapa lama, Dok? Jangan. Saya kok. Iya, jadi tidak melakukan sehingga tidak cukup untuk membasahi vagina tersebut. Sehingga pada saat melakukan aktivitas seksual, maka seringkali terjadi lecet atau luka. Memang tidak tampak, tidak tampak kalau kita lihat dengan mata. Tetapi ada luka-luka ringan, luka-luka kecil, mungkin di daerah yang dekat dengan saluran kencing tersebut. Nah, sehingga kita ketahui sendiri vagina itu adalah di sana ada kuman baik dan kuman jahat, maka kuman itu bisa masuk nantinya ke arah luka-luka tersebut seperti itu. Itu yang harus dilakukan ya, Dok ya. Betul sekali. Foreplay juga sangat penting sekali ya, Dok ya. Ya, jadi jangan buru-buru, kita lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian mungkin suasana juga harus harus tenang ya, Dok ya. Mungkin dibahas di sesi lain. Oke, baik. Dan cara menanganinya nanti ya, Dok ya. Kita lihat dulu ya, Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain akan kembali kami buka tentunya di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Harmoni Bali, bagaimana infeksi kencing berulang pada wanita dan bagaimana cara mengatasinya. Masih kita bahas di sore hari ini, masih bersama Dr. Kade Fajar Marthe tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Nah, tadi sudah sekilas Dr. Fajar menyampaikan apa yang terjadi atau bagaimana caranya untuk mengatasi belum cara menanganinya pada kelompok wanita yang bisa dikatakan secara seksual masih aktif dan bisa saja terjadi hal tersebut ya, infeksi kencing ini sendiri. Nah, ini yang harus diketahui oleh para wanita-wanita yang masih aktif ya, usia-usia produktif ya biasanya ya, Dok ya. Betul sekali ya. Jadi cara untuk mengatasinya adalah yang pertama, lakukan pembersihan vagina pada saat selesai berhubungan seksual. Sebenarnya kan kita ketahui aktivitas seksual itu adalah aktivitas yang dalam tanda kutip yang mungkin kotor. Ya, jadi kelamin itu kan merupakan dalam tanda kutip juga itu adalah suatu alat vital yang kotor dalam tanda kutip gitu. Jadinya apabila kita selesai melakukan aktivitas seksual, maka kita harus mencucinya secara bersih. Gitu. Nah, ini setelah melakukan hubungan, apakah secara langsung dibersihkan? Iya, boleh secara langsung. Ada juga yang pernah saya mendengarkan untuk mendapatkan momongan seperti itu, tunda dulu, diam dulu, istirahat dulu, seperti itu, Dok? Ya, kecuali pada mungkin ibu-ibu atau pasangan yang memang dalam melaksanakan program untuk kehamilan. Ya, mungkin bisa ditunda terlebih dahulu 15 sampai 30 menit. Tapi apabila tidak, maka diusahakan segera melakukan cuci daerah vagina. Nah, kemudian yang kedua, lakukan berkemih pada saat setelah melakukan hubungan seksual. Itu harus dilakukan secara rutin. Kemudian yang ketiga adalah sebelum melakukan kontak seksual itu sebaiknya membasahi dulu atau melakukan pemanasan dulu agar daerah vagina itu tidak kering, sehingga gesekan-gesekan yang mengakibatkan luka pada daerah vagina atau mendekati muara dari kandung kemih itu dapat diminimalisir, sehingga infeksi kencing tentu akan dapat diminimalkan. Oke, sebelum melakukan hubungan inti sendiri itu harus dibasahi dulu. Ini secara normalkah untuk melakukannya? Pada beberapa orang itu ada yang memang setiap berhubungan, walaupun dia sudah melakukan apa yang seperti tadi saya katakan, itu tetap juga terjadi infeksi, malah setiap selesai berhubungan dia akan terjadi infeksi. Nah, itu biasanya kita berikan antibiotik profilaksis. Jadi sebelum berhubungan kita berikan dulu antibiotik. Baik. Sudah ada Pak Ketut Niki dari Tampak Siring. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Ketut.
Swastiastu Bapak Menteri Syukur dan Karang. Nggih. Selamat sekali dari baru ada Pak GP Nggih, Swastiastu Pak Ketut. Niki Swastiastu Bapak Dokter. Nggih, swastiastu Pak Ketut. Nggih. Nggih, yang meten pakaian menaik. Nggih. Tapi tiap ada kegiatan modern abang nyangkul di sawah, kadang-kadang kencing tiada dau. Untuk menikah kemantan ya penyampaian dia. Jadi aktivitas Pak Ketut masih tetap aktif di sawah. Masih tetap aktif di sawah. Kemudian tetap dia aktif. Kadang-kadang per hari ini kadang bukan menggenap ya berarti ada abang ada menasi napi gitu. Kalau kadang-kadang kencing dia ada dulu kita, enak berarti yang kebiasaan kita. Oke, kencingnya tidak sering seperti itu Pak Ketut. Biasa-biasa. Tapi kalau malamnya kadang-kadang bisa 2 jam kencing. Kencing nih ke malam yang ada entan dari tidur. Oh, entan dari tidur untuk ke kamar kecil, untuk buang air kecil seperti ini kan ya. Nggih. Baik. Dan diangkat yang berhubungan yang seksual ya kurang aktif ampun tidur dia mulai ampun lebih dari 10 tahun. Baik. Dan juga tiangnya menjaga napitan itu mantan macam dia seperti itu. Nggih Pak Ketut. Ampura, Pak Ketut usianya berapa Pak Ketut? Kira-kira ampun 70-an. Wah, ini 70-an suaranya masih muda banget nih Pak Ketut. Baik. Sukses semua Pak Ketut, ring tambak sirih. Terima kasih Pak Ketut. Oke, baik. Ya, wanda menikah menawi kirang langkong gang renang sinampurau sinap tiang untuk Pramasanti Om Santi. Om Santi. Om ini Pak Ketut dari Tampak Siring nih pemirsa Bali TV yang sangat setia sekali nih. Iya, betul. Dok, ini kita jawab langsung ya, Pak Ketut ya. Ini walaupun topik kita khusus untuk wanita, tetapi ini mendapat perhatian juga loh dari para pria, para pemirsa pria Niki sendiri. Silakan Dok. Baik, terima kasih Pak Ketut dari Tampak Siring. Ya, jadi pada usia-usia tua itu memang kontrol saraf perkemihan atau kandung kencing itu mungkin sudah tidak sebaik pada masyarakat yang masih usianya muda. Nah, seperti kita ketahui, kontrol berkemih adalah kontrol pada saat pengisian kandung kemih dan pada saat kencing. Dok, ini kalau usia tua itu usia berapa sih kategorinya kita di daerah khususnya untuk Indonesia atau untuk di Bali lah, Dok? Ya, kalau kita di Bali mungkin di atas umur 60 sudah dikatakan. Dokter ngomongin tua, 60 ke kamera Dok, jangan ke saya. Saya masih kategori muda lah ya. Oke, baik. Iya, jadi pada usia-usia di atas umur 60 itu sering sekali kontrol saraf itu terganggu. Iya. Harusnya misalkan kandung kemih itu baru terisi terlebih dahulu kurang lebih 300 cc baru berkemih, maka pada seperti Pak Ketut ini baru terisi 50 sampai 100 cc sudah ada rasa ingin berkemih. Nah, ini tidak selalu pengertiannya adalah infeksi. Ini termasuk dalam kategori sindrom kandung kencing yang terlalu aktif dia. Oke, saya potong dulu. Mungkin pemirsa akan bertanya, ini dokter selalu mengatakan berkemih. Berarti itu artinya kencing ya, kencing, betul. Buang air kecil Ya, seperti betul, itu. Buang air kecil ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan supaya Pak Ketut tidak setiap 2 jam dalam malam itu kan itu cukup terganggu sekali ya. Cukup terganggu juga dengan usia Pak Ketut yang harusnya beristirahat total, beristirahat tenang, tetapi ketika dalam istirahat pun sekali. Ini merupakan gangguan juga ya Dok ya? Iya, termasuk gangguan sindrom kandung kencing yang terlalu aktif dia. Atau dalam bahasa medisnya overactive bladder namanya. Nah, untuk pasien-pasien atau seperti Pak Ketut ini yang malamnya itu terbangun, itu usahakan 2 jam sebelum Pak Ketut tidur itu Pak Ketut terakhir minum. Jadi jangan minum lagi lewat dari 2 jam itu. Misalkan Pak Ketut tidurnya jam 10, maka jam 8 malam itu Pak Ketut harus sudah terakhir dalam minum. Kemudian sebelum tidur Pak Ketut tuh harus berkemih. Oke. Nah, itu sangat membantu sekali pasien daripada kita menggunakan obat-obatan. Ya, itu. Banyak pasien
seusia Pak Ketut ini di atas 60 tahun itu sering mengeluh saya tidak bisa tidur setiap 1 jam bangun. Baik. Dan seringkali mereka setelah kencing mereka minum lagi. Nah pasti lagi 1 jam pasti kencing lagi kan gitu. Baik, walaupun dengan usia 70 ini sendiri Pak Ketut masih aktif loh. Masih aktif. Aktivitas beliau di, sawah, seperti ya. itu. Iya. Walaupun dalam hal hubungan dengan Istri sudah istri tidak lagi ya, ya, betul. 10 tahun terakhir Iya. ini sendiri. Intinya Bahkan ditambahkan nih bukan karena meyegan gitu, bukan ya. Intinya adalah asupan minum. Kalau pada pasien-pasien usia tua itu asupan minum yang harus kita atur. Baik. Ya. Jadi ada hal-hal yang perlu diketahui oleh Pak Ketut ya. 2 jam sebelum 2 istirahat. jam sebelum tidur Pak Ketut terakhir untuk minum. Yeah. Dan sebelum tidur Pak Ketut harus kencing. Nah mungkin itu mudah-mudahan bisa membantu Pak Ketut yang ada di Tampak Siring. Itu yang harus dilakukan solusinya ya. Dan setelah berkemih jangan minum lagi. Setelah berkemih, setelah keluar, setelah dari Misalkan nanti jam 2 pagi bangun untuk untuk kencing, kencing jangan minum lagi gitu. Oh Jangan. gitu. Iya, jangan nanti Itu kalau minum mungkin lagi nanti lagi 2 jam. kebiasaan kita juga ya dok. Iya, betul, Tanpa betul. kita sadari ketika kita sudah ke toilet misalnya buang air kecil dan Iya. keluar dari toilet langsung menuju dapur langsung minum Ya, seperti itu. kalau seperti seusia Pak Karang yang masih muda kan kontrol sarafnya pasti masih bagus. Iya. Tapi kalau sudah usianya Mature lebih ya, 50 tahun seperti ya Pak kan, Ketut ya. kan tentu Oke. kontrol sarafnya udah apa. Baik. Itu yang harus dilakukan Pak Tut nggih ketika agar istirahat beliau ini harus cukup ya. Iya, betul. Jangan terganggu dengan hal-hal seperti itu ya. Betul sekali. Hanya untuk ke toilet, Iya. misalnya ke kamar mandi untuk buang air kecil sendiri. Dok, ini kita akan lanjutkan lagi bagaimana cara menanganinya pada wanita seksual aktif ini sendiri, Dok. Lagi sedikit, Dok. Yang Ya, tadi sempat terputus. Ya mungkin untuk seksual aktif mungkin seperti itu aja ya. Iya. Ya, jadi saya ulangi ya. Baik, ada Pak, kembali lagi Niki dari Pak Ketut ya? Ya, yang minta tambahan gede. Oh, Oke, nggih, Pak nambah Ketut. lagi nggih. Pak Ketut dari Tampak Siring terus, Pak. Sekarang nalar Pak dokter, Nggih. likengken ini minum yang kurang jelas nih kan. Oh, Likengken ini minum. kapan saatnya Minum harus air. minum terakhir? Iya. Saya langsung jawab saja Pak Ketut ya. Mungkin Pak Ketut bisa mengatur pola minumnya Pak Ketut itu 100 sampai 200 cc setiap jam. Mungkin kalau usianya Pak Ketut cukup 100 cc saja dalam Berapa gelas setiap sih, jam. Dok? Pakai ukuran gelas? Setengah gelas kecil itu. Setengah gelas Gelas itu sudah 100 blimbing? cc. Gelas Gelas belimbing. Ah, Tapi gelas mungkin belimbing nih, Kak. separuh itu Pak Ketut bisa minum secara rutin. Jadi kadang-kadang kan pasien itu minumnya sekali minum itu banyak, kemudian berikutnya sedikit, nanti lagi banyak gitu. Jadi kandung kemih itu tidak mendapatkan kencingnya secara teratur, makanya harus diatur pola minumnya itu sedikit tetapi rutin. Ini kalau yang malam, Nggih. yang malam sampai jam 7 dia minum. 2 jam sebelum Pak Ketut tidur. Nah, ini kan terakhir nanti Pak Ketut untuk minum. Ini malam, intan malam ini kau dia minum. Entan malam nih. Kak. Kalau entan malam itu sebaiknya jangan Pak Ketut. Kencingnya. Ya, sebaiknya jangan Pak Ketut. Karena begitu Pak Ketut nanti minum lagi, maka 2 jam lagi Pak Ketut akan bangun untuk kencing lagi. Ya, sebaiknya kurangi untuk kencing untuk minum lagi setelah Pak Ketut berkemih. Nggih. Nika Pak Tut nggih. Nggih. Asup karo Sebelum nggih. itu udah jangan. Nggih. Nggih. Asup karo istirahat. Ya, terima kasih, Pak Ketut. Bisa tidak terganggu lagi ya Pak Tut nggih. Nggih, terima kasih. Oke, mentaken nih. Tan kenapi? Minum Ya. kurang. Nggih, tan kenapa Nggih, Pak Ketut? nggih. Tapi Nggih. anak keberapa santai om, santai, santai. santai, Oh. om. Nggih, sukses sama Pak Ketut nggih. Nggih. Kita ke kelompok yang ketiga nih sendiri, Dok, tentang kelompok wanita hamil dan cara menanganinya agar tidak terjadi hal-hal yang Iya. tidak diinginkan, infeksi kencing niki. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal, wanita hamil itu mudah sekali untuk terkena infeksi karena Kenapa bisa satu mudah akibat sekali, Dok? ya karena satu akibat hormon kehamilannya sendiri. Jadi dalam kehamilan itu ada yang namanya hormon progesteron. Hormon progesteron ini akan membuat rahim itu jadi lebih melar, jadi lebih gampang untuk melar. Begitu juga dengan kandung kemih. Kandung kemih yang biasanya bisa menampung kencing hanya 300 sampai 450 cc. Pada saat keadaan hamil, hormon progesteron ini membuat kandung kemih itu bisa menampung 600 sampai 800 cc. Nah, itu memang proses normal. Nah, sehingga apabila ada kuman, nah itu akan lebih lama dia kontak dengan dinding kandung kemih dan akhirnya menimbulkan keluhan.
Kemudian yang kedua, karena daya tampung kandung kemih ini lebih banyak, maka kencing pada perempuan hamil itu juga menjadi lebih jarang, Pak Karang. Ya. Ya, sehingga gampang sekali mereka akan terkena infeksi saluran kemih. Nah, untuk pasien-pasien hamil seperti ini sebenarnya mudah. Kita hanya perlu berkemih secara rutin saja, ingat untuk berkemih. Baik. Ya, pesan saya adalah 3 jam itu sudah harus adalah berkemih. Nah, sehingga belum sempat kuman yang ada di dalam kandung kencing itu kontak, maka dia juga sudah bisa berkemih. Oke, Gitu. baik. Ini usia-usia kandungan juga mempengaruhi kah, Dok, terhadap seorang wanita yang lagi hamil? Tidak. Kalau dia mungkin di 3 bulan awal mungkin memang secara normal memang menjadi sering kencing, karena kan rahim itu baru sekali mulai tambah besar sehingga akan mendorong kandung kencing sehingga mudah sekali terjadinya berkemih. Nah, tapi apabila sudah di atas 3 bulan ya, mungkin lebih jarang, dan di atas 9 bulan di saat kepala bayi sudah mulai masuk ke dalam panggul itu akan lebih sering untuk berkemih gitu. Nah, cuman kita baru mengetahui kalau ibu ini terkena infeksi pada saat screening, pada saat pemeriksaan lab yang kita lakukan setiap di bulan keempat gitu. Rata-rata kita lakukan di bulan keempat. Di sana kita ketahui oh ternyata ada infeksi. Dan memang seperti yang saya bilang tadi itu tanpa keluhan, Pak Karang. Tanpa keluhan, mereka tidak ada keluhan sama sekali, tapi begitu kita lihat hasil kencing di laboratoriumnya itu bakterinya sampai banyak. Kemudian kadar zat-zat tertentu, misalkan kadar sel darah putih pada kencingnya itu tinggi sekali gitu kan, bakterinya juga sampai positif 3 gitu. Nah, itu tentu kan kita curiga ini ada suatu infeksi saluran kemih. Nah, gitu. Baik, Dok, kita rehat kembali ya, Dok. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Nih, kalau kita berbicara tentang resiko, nih apa yang menjadi resiko ke depannya bila sering terkena infeksi? Nah, itu nanti kita akan bahas ya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih dalam dialog Harmoni Bali, bagaimana infeksi kencing berulang pada wanita dan bagaimana pula cara mengatasinya. Masih bersama Dr. Kade Fajar Marta, MBiomed SPOGK tentunya. Kami masih mengundang Anda untuk berinteraksi di 0361894800 dan juga di 0361894841 tentunya. Dok, sembari kita mungkin ada penelpon nantinya, sembari kita menunggu Niki, berarti ada risiko yang harus diketahui oleh seorang wanita, walaupun sekali lagi ini ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala pun harus diketahui juga oleh seorang wanita Niki sendiri. Ini apa risiko ke depannya bila sering sekali terkena infeksi Niki, Dok? Ya kan saya jelaskan terlebih dulu bagaimana organ kandung kencing itu ya. Jadi organ saluran kencing itu ada saluran kencing bagian atas dan saluran kencing bagian bawah. Saluran kencing bagian atas meliputi ginjal dan ureter namanya. Ureter itu adalah suatu saluran yang menghubungkan antara ginjal dan kandung kemih. Kemudian bagian bawah, saluran kemih bagian bawah adalah kandung kemih itu sendiri dan muaranya, yaitu uretra. Oke, baik. Kita tunda dulu, ada Bu Putu Niki. Om Swastiastu, selamat Om sore, Swastiastu. Bu Putu. Selamat sore, Dr. Fajar. Iya, selamat sore. Bu Putu di mana Niki, Bu? Yang Putu dari Gianyar. Nggih, Pak Bu Putu di Gianyar. Durus Bu Putu. Sorry dokter, saya hamil 5 bulan, kemarin baru cek lab, dari dokternya dibilang saya infeksi saluran kencing gitu dokter. Betul sekali. Nah, itu apa saya harus minum obat terus atau harus diobatin terus atau gimana ya dok? Ya, baik, terima kasih. Ini kemantan, Bu Putu? Yes, ampun. Nggih, baik. Nah, itu yang harus. Nggih, Sukses terima sama Bu kasih, Putu ya. Bu Putu. Mungkin nanti pertanyaan saya sudah diwakilkan sama Bu Putu ya, Niki. Ya, betul, Tapi sebelumnya kita lanjutkan lagi nih risiko kedepannya bila sering terjadi infeksi, Dok. Apabila tidak ditangani secara tepat, maka kuman-kuman yang di kandung kemih itu bisa naik nantinya ke arah ginjal. Itu yang kita takutkan. Baik. Karena begitu kuman itu sampai ke arah ginjal, itu keluhan-keluhan yang ditimbulkan sudah lebih parah lagi dibandingkan dia hanya baru terbatas pada
kandung kemih itu sendiri. Kemudian yang kedua, pada infeksi kemih berulang itu, karena seringkali ibu itu mendapatkan antibiotik, risiko resisten terhadap antibiotik itu sangat tinggi. Sehingga di kemudian hari infeksi lagi, minum obat yang sama, tidak menimbulkan respon lagi. Itu mungkin seperti itu Pak Karang. Baik, baik. Mungkin ini pertanyaan saya juga mewakili Bu Putu Niki sendiri ya. Bu Putu dari Gianyar yang dalam kondisi hamil 5 bulan, kemudian setelah cek lab ternyata ada infeksi yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Apakah setiap infeksi kencingnya berulang ini sendiri harus selalu diobati? Iya, betul. Pada pasien-pasien seperti ibu hamil, pada pasien-pasien yang memang memiliki risiko yang tinggi untuk berulang, walaupun pasien tersebut tidak ada gejala, itu tetap kita harus berikan terapi. Misalkan pada pasien-pasien hamil, seperti tadi kan memang tidak ada keluhan yang dirasakan, kecuali pada saat mereka melakukan pemeriksaan kencing, itu baru ketahuan bahwa ada suatu bakteri di kencingnya. Nah itu harus diobati walaupun belum menimbulkan gejala. Karena pada saat orang hamil itu apabila tidak ditangani karena tidak merasa ada keluhan gejala, maka itu dia akan bisa naik ke arah ginjal. Gitu. Kemudian yang kedua, pada pasien-pasien yang selain hamil itu, misalkan penurunan imunitas tubuh, misalkan ada penyakit-penyakit yang memang seperti kencing manis, walaupun tidak ada gejala, itu tetap kita harus segera memberikan terapi. Nah, jadi untuk Ibu Putu yang saat ini hamil 5 bulan, apabila sudah bertemu dengan infeksi saluran kemih di daerah di hasil laboratorium itu sudah 80% sudah pasti itu, jadi maka dilakukan pengobatan pemberian antibiotik. Dan karena ini masih usia 5 bulan, sebaiknya nanti 2 bulan lagi dilakukan cek urin ulang lagi. Ini berarti ada hal yang harus diketahui oleh Bu Putu ini sendiri, harus mengkonsumsi obat kah, Dok? Ya, nanti ada antibiotik? ya nanti mungkin dikonsultasikan nanti ke dokter kandungannya, dokternya. Ya sehingga nanti akan diberikan antibiotik apabila memang betul dari hasil kencingnya itu terdapat suatu infeksi. Baik, baik. Dokter di awal pun dokter mengatakan nih bagaimana kita mencegah agar tidak terjadi infeksi berulang ini sendiri. Ada nggak sih, Dok, makanan atau minuman yang bisa atau makanan yang bisa mencegah infeksi ini agar tidak terjadi, Dok? Iya, beberapa waktu lalu itu dikembangkan suatu jus cranberry namanya. Mungkin Pak Karang pernah mendengar buah cranberry itu sekarang sudah tersedia. Cranberry. Nah, itu merupakan suatu minuman herbal yang bersifat antiseptik terhadap kandung kemih. Pada pasien-pasien yang memiliki risiko tinggi, yang mereka sudah bosan untuk mengkonsumsi antibiotik, itu mereka disarankan untuk mengkonsumsi cranberry ini. Buah cranberry ini itu ada jusnya, mungkin di supermarket bisa dicari. Itu apabila diminum setiap hari akan menghasilkan antiseptik di kandung kemih. Ya, silakan. Oke, baik. Ada Bu Ketut Niki dari Kintamani nggih. Om Swastiastu. Selamat sore Bu Ketut. Nggih, durus Bu Ketut. Swastiastu, Pak. Swastiastu Ibu Ketut. Niki yang mengidap penyakit itu mantan Halo. Ini saluran itu. Kan yang Swastiastu Ibu Ketut kurang jelas niki, bisa dikecilkan volume TV-nya dumun nggih, Bu Ketut? Nggih, durus. Baik. Swastiastu, Pak. Nggih, durus. Singkat Bu Ketut nggih, waktu kita sangat sedikit sekali. Nggih. Ini yang mengidap penyakit niki mau tanya. Nabi sebenarnya mbaknya itu. Oh, nggih. Oke. Infeksi kencing niki nggih? Nggih. Oke. Ibu mengalami hal tersebut nggih? Iya, betul. Baik. Nggih. Nggih. Ampun suwe nika Bu Ketut? Ampun sekitar 2 tahun. 3 tahun. Nggih. 3 tahun ya. Nggih. Sama Bu Ketut nggih, Reng Kintamani. Nggih, langsung saja, Dok. Iya. Sebaiknya Ibu Ketut memastikan terlebih dahulu apakah ini memang betul-betul suatu infeksi atau bukan. Sebab sering kencing itu bukan berarti ada suatu infeksi. Seperti itu Pak Karang, seperti kita bahas tadi. Pastikan dulu minimal Bu Ketut periksakan urinnya Bu Ketut terlebih dahulu di laboratorium.
dari sana nanti akan kita tahu apakah ada infeksi atau tidak. Nah, kalau memang ternyata dari hasil kencingnya tidak ada, maka ibu tidak terinfeksi saluran kencing dan merupakan termasuk dalam kategori sindrom kandung kencing yang terlalu aktif atau overactive bladder itu namanya. Oke, baik dok. Ini ada juga yang seperti dokter sampaikan tadi, ini ada yang bergejala maupun yang tidak bergejala. Iya. Berbahayakah dok kalau kita membiarkan hal tersebut terjadi dok? Ya, pada pasien-pasien yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya infeksi tersebut seperti pada wanita hamil, pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit yang seperti DM atau pasien dengan HIV itu gampang sekali dia akan terkena, sebaiknya diobati walaupun tanpa gejala. Ya, itu sangat berbahaya sebab dia bisa naik nanti ke yang lebih tinggi yaitu ke infeksi ginjal. Nah, gitu sebaiknya. Tapi kalau memang tidak memiliki risiko itu, ya mungkin bisa dimulai dengan minum yang banyak dulu, minum kayak seperti membilas kandung kemih itu. Jadi infeksi itu tidak serta-merta penanganannya adalah antibiotik, tidak serta-merta. Untuk penanganan awal mungkin kita sarankan pasien untuk minum yang lebih, kemudian berkemih yang lebih sering sehingga terbilas. Apabila dengan itu juga tidak mau, baru kita sarankan untuk menggunakan antibiotik. Gitu. Baik. Ada hal-hal yang harus dilakukan nggak sih dok agar terhindar yang namanya dari infeksi berulang ini dok? Ya, yang paling penting adalah minum dan berkemih secara teratur. Itu yang paling penting. Maksimalnya minum, kemudian berkemihnya? Ya, berkemih maksimal 3 jam itu harus sudah berkemih. Ya, jadi kuman itu belum sempat kontak dengan dinding kandung kemih, dia sudah keluar lagi. Kemudian pada pasien-pasien yang masih seksual secara aktif, itu usahakan juga membersihkan vaginanya pasca melakukan kontak seksual secara bersih dan segera. Kemudian yang ketiga, lakukan cebok atau pembersihan vagina, metode cebok yang benar ya. Dari arah vagina ke arah belakang. Itu hindarkan dari arah anus ke arah vagina. Usahakan dari arah vagina ke arah belakang. Baik. Ya mungkin seperti itu, Pak. Itu yang harus dilakukan. Gaya hidup juga mempengaruhi juga ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Oke, baik. Dokter, terima kasih dan terima kasih juga bagi pemirsa yang sudah bergabung tadi ya, yang sudah diberikan solusi yang terbaik oleh Dokter Fajar. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada yang saat ini menyaksikan kita. Saya Made Sukaran, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.